أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Jaya semoga bisa. Oke, baiklah anak-anakku. Tadi sangat luar biasa kalian di pagi hari ini. Tapi sebelum itu marilah kita berdoa supaya kegiatan kita di pagi hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa dipimpin oleh ketua kelas Mas Arya, silakan dipimpin. Persiapan berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk sebelum pembelajaran kita di pagi hari ini, Bapak akan mengabsen kalian dulu dari daftar hadir kelas 11 ini. Jamilah hadir. Oke. Asep hadir. Baiklah anak-anakku, tadi doa sudah kita bacakan bersama dengan harapan berdoa kita dengan kali ini kalian ada dalam sebuah semangat. Saya lihat kalian berpakaian rapih dan sebagainya. Itu ada semangat yang sangat tinggi untuk kita di pagi hari ini. Nah, dengan semangat kalian maka kita akan belajar anak-anakku, yaitu di pagi hari ini tentang materi dakwah. Kalau kemarin kita belajar namanya khutbah, tabligh. Nah, sekarang tentang dakwah. Adapun kompetensi dasarnya yang pertama apa anak-anak? Menganalisis pelaksanaan khutbah, tabligh dan dakwah. Yang kedua, menyajikan ketentuan khutbah, tabligh dan dakwah. Nah, harapannya kalian itu nanti bisa yang ketiga di indikator pencapaian itu kalian bisa mengkategorikan media dan manajemen dakwah serta kalian bisa membuat konten dakwah. Itu harapannya dari pembelajaran kita di pagi hari ini. Baiklah anak-anakku, kompetensi dasar sudah kita inikan. Kemarin pada pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang materi khutbah. Ada yang masih ingat apa rukun khutbah? Yang pertama apa? Membaca hamdalah. Yang kedua? Membaca syahadat. Yang ketiga? Membaca sholawat. Keempat? Berwasiat dengan takwa. Kelima? Membaca salah satu ayat Al-Quran. Ya. Yang kelima? Yang keenam? Berdoa ketika di akhir daripada khutbah itu sendiri. Sangat bagus. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Aku sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah lebih baiknya dalam materi dakwah ini kalian mengamati sebuah video yaitu tentang materi dakwah. Nah, dengan harapan kalian amati video ini dan catat hal-hal yang penting yang bisa kalian catat. Nanti kalian menyampaikan kepada Bapak hal-hal yang penting tersebut. Selamat menyaksikan video tayangan berikut ini. Anak-anak, setelah kalian menyaksikan daripada tayangan video tersebut, kalian pastinya sudah menulis hal-hal yang penting di dalam video tersebut. Saya ingin salah satu di antara kalian menyampaikan hal-hal yang penting. Ada yang bisa? Saya, Pak. Catatan penting yang saya dapat dari video tersebut adalah dakwah dari kata da'a yada'u dakwatan, yang berarti mengajak, memanggil dan menyeru untuk hal tertentu. Baiklah, sangat bagus apa yang disampaikan oleh kawan kita. Siapa namanya? Haris. Nah, Haris yaitu tentang da'a yada'u dakwatan, asal kata daripada dakwah. Nah, sekarang yaitu tentang apa perbedaan daripada antara khutbah dengan dakwah. Sekali lagi, apa perbedaan antara khutbah dan dakwah? Ada yang mau menyampaikannya? Saya, Pak. Perbedaan khutbah dan dakwah. Khutbah terikat oleh syarat dan rukun, sedangkan dakwah tidak memiliki aturan yang baku. Yang kedua, khutbah tempatnya di masjid atau tempat lain yang memungkinkan dilaksanakannya sholat Jumat atau di lapangan bagi sholat Id. Sedangkan dakwah dapat dilakukan di mana saja. Aku tadi apa yang disampaikan oleh Iqbal sangat bagus tentang perbedaan antara khutbah dan dakwah. Nah, selanjutnya Bapak ingin menggali tentang pengalaman pribadi
bagaimana proses daripada dakwah dalam kehidupan sehari-hari kalian. Mungkin ada punya pengalaman tersendiri di dalam kehidupan kalian dalam sehari-hari. Mungkin ada yang bisa menyampaikan pengalaman daripada dakwah dalam kehidupan sehari-hari? Ayam sir. Menurut pengalaman saya beberapa waktu yang lalu pada saat saya bersama teman-teman sedang liburan ke pantai, waktu itu pas menginjak waktu duhur, makanya saya mengajak teman-teman saya. Namun ada yang menanggapi dan ikut saya sholat, tapi juga ada yang tidak mau. Dan ya pada intinya tidak mau untuk mengikuti saya untuk sholat. Sangat bagus tadi yang disampaikan oleh Zainul tentang pengalaman pribadi bagaimana berdakwah. Kalau tadi tentang bagaimana mengajak sholat, adapun macam-macam berdakwah itu banyak, tidak harus dalam mimbar. Tapi kalian mengajak orang untuk sholat, kalian memberikan infak atau kalian memberikan kepada fakir miskin, itu adalah bagian daripada dakwah, ya. Dakwah itu tidak di atas mimbar saja, tapi di dalam kehidupan sehari-hari ada. Baiklah anak-anak, tadi setelah kita membicarakan apa hal yang terpenting di dalam catatan dari video, terus pengalaman pribadi, tiba saatnya nanti Bapak akan membagi beberapa kelompok kalian, akan 4 kelompok ya. Nanti ini akan dibagikan sesuai dengan LKPD yang Bapak akan berikan ya tugasnya. Nanti di antara kalian ketua kelompoknya ke depan untuk mengambil tugas apa yang akan kalian dapat nanti untuk presentasi. Ada yang nanti mungkin bagaimana membuat konten daripada dakwah formal, bagaimana nanti membuat konten. Ada yang adab bagaimana berdakwah, tujuan berdakwah, syarat berdakwah, itu akan kalian diskusikan. Oke, silakan perwakilan daripada ini ke depan. Oke. Oke. Setelah ini kalian berdiskusi ya tentang materi apa yang tugas kalian di dalam LKPD itu sendiri. Setiap kelompok akan berbeda-beda. Oke, silakan sekarang membuat daripada per kelompok diskusi itu sendiri. Silakan. Baiklah anak-anak, setelah kalian tadi berdiskusi ya, berdiskusi dengan materi yang sudah ada di LKPD tadi, kalian mengeksplorasi di internet, dari buku bacaan, dari buku ajar tentang bagaimana hasil daripada diskusi kalian bisa sampaikan di sini. Nanti dimulai daripada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4 ya. Kita mulai daripada kelompok 1 yaitu tentang bagaimana contoh konten dakwah formal ya. Contoh konten dakwah formal. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Di saat Allah Subhanahu wa taala menciptakan suatu makhluk baik di dunia ataupun di seluruh alam semesta ini, pasti Allah Subhanahu wa taala mempunyai maksud yang sangat besar pada penciptaan makhluk tersebut. Jalan-jalan ke Jakarta, pulangnya nemu paku. Mungkin hanya ini dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan hasil dari diskusi kelompok 2, yaitu tentang adab di dalam berdakwah. Yang pertama, dakwah harus dilakukan dengan hikmah. Lalu yang kedua, dakwah harus dilaksanakan dengan mauidhatul hasanah atau nasihat yang baik. Lalu yang ketiga, dakwah harus dilakukan dengan memberi teladan yang baik. Saya perwakilan dari kelompok 3, yaitu menyampaikan hasil dari kelompok 3.
syarat seperti yang telah dilakukan oleh para rasul, yaitu sebagai berikut. 1. Satu-satunya kata dengan perbuatan, sikap, dan tingkah lakunya. 2. Paham objek tentang dakwah sehingga tepat dengan sasaran dakwah yang dituju. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 4, yaitu tujuan dari dakwah. Yang pertama, memberi semangat kepada manusia agar selalu meningkatkan kualitas dan kuantitas amalnya dari perilaku baik menjadi terbaik. Yang kedua, mengubah jalan hidup yang tidak baik menjadi baik. Baiklah anak-anak, tadi diskusi sudah dilaksanakan, presentasi sudah. Tadi kalian bisa menyaksikan bersama. Konten yang pertama adalah bagaimana itu konten daripada apa? Dakwah secara formal. Terus ada tadi kelompok 2 tentang apa? Adab berdakwah. Terus yang kelompok 3? Syarat bagaimana dalam berdakwah. Yang kelompok 4? Tujuan daripada berdakwah. Dari sampai sini ada yang bertanya kaitannya dengan diskusi kita? Saya Pak, menyantuni anak yatim apa juga bagian dari dakwah? Sangat bagus tadi pertanyaan yang disampaikan oleh sahabat-sahabat kalian, sahabat Haki tadi. Apakah santunan anak yatim termasuk bagian daripada dakwah? Ada yang bisa menjawabnya mungkin di antara kalian? Ya, Siti? Menyantuni anak yatim juga bagian dari dakwah, karena itu perbuatan baik. Apa yang disampaikan oleh Siti? Tadi menanggapi daripada pertanyaan dari Haki ya. Sekarang setelah kita pelajari tentang materi dakwah, tiba saatnya kita mengevaluasi. Silahkan evaluasi, kalian buka di link yang sudah Bapak bagikan di grup kelas ya. Kalian lihat ya. Nah, dari sekarang kalian silakan mengerjakan daripada latihan kuisis. Bapak kasih waktu 10 menit dari sekarang. Tadi kalian sudah mengerjakan daripada soal-soal latihan di Google Form yang telah Bapak berikan. Tugas untuk minggu depan yaitu kalian membuat konten dakwah ya. Kalian membuat konten dakwah, boleh dakwah formal ataupun dakwah yang lain, santunan anak yatim, ataupun kalian menulis daripada tulisan tentang dakwah, boleh. Nanti diupload ya. Diupload, yang punya dakwah kontennya diupload di YouTube. Kalau yang santunan nanti foto-fotonya santunan anak yatim, ataupun kalian membuat tulisan tentang dakwah kalian diupload di blogger kalian, boleh ya. Itu tugas minggu depan. Baiklah anak-anak, setelah kita tadi belajar tentang materi dakwah, mari kita sama-sama menyimpulkan materi kita yang tadi sudah kita pelajari, yaitu tentang dakwah. Dakwah diambil daripada bahasa Arab, yaitu da'a yad'u dakwatan, artinya mengambil, mengajak, menyeru. Oke, terima kasih untuk semuanya. Kalian sangat bersemangat di pagi hari ini. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Pesan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Bahwasanya kita dalam berdakwah itu harus dengan hikmah. Jangan dengan kekerasan. Maka oleh sebab itu, marilah kita sama-sama berdakwah dengan kemampuan kita masing-masing, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu meridhai kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Marilah kita tutup pembelajaran kita di pagi hari ini dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.